ke Mas Adit. Kira-kira Mas Adit sebagai penggiat demokrasi kemudian masyarakat, gimana sih pandangan Mas Adit tentang program Bawaslu tadi? Apakah sudah menyasar pada segmen masing-masing atau masih seperti apa ya? Dia umurnya KKN. Nah itu yang kita hindari. Apalagi semakin disebutkan praktek-praktek korupsi itu justru antitesa sebenarnya. Anomali dalam sistem pemilu. Bawaslu ini kita punya beberapa program pengawasan partisipatif. Pertama adalah program forum warga, di mana di forum warga itu Bawaslu terjun langsung menghadiri diskusi, melakukan diskusi dan juga menghadiri pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Tri Riyadi, Ketuan Rumah di Ngobras, Ngopi Bareng Bawaslu Sulawesi Barat. Hari ini kita ngopi bareng Bawaslu Sulawesi Barat sambil membincangkan ngobrol tentang Bawaslu Sulawesi Barat. Dan hari ini kita sudah ada dua narasumber yang memiliki kompeten di bidang masing-masing. Saya perkenalkan ada Pak Sulfan Sulo, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Mas Adit. Siap. Dari penggiat demokrasi di Sulawesi Barat ini. Pertama-tama kita akan ngobrolkan tentang pengawasan partisipatif begitu Mas Adit. Pak Ketua. Saya mau tanya ke Pak Ketua, bagaimana sih pandangan Bawaslu Sulawesi Barat itu tentang pengawasan partisipatif masyarakat? Ya, bagi kita di Bawaslu tentu saja pengawasan partisipatif ini adalah ujung tombak kita. Ujung tombak kita memastikan bahwa masyarakat harus terlibat langsung dalam proses pemilu. Ya. Nah, khusus untuk Bawaslu sendiri tentu bagaimana masyarakat bisa mengawasi proses pemilu. Kemudian juga kalau ada pelanggaran dalam proses pemilu tersebut, mereka proaktif juga untuk melaporkan ke Bawaslu. Ya. Nah, tentu kita berharap dengan ini semua bisa kita memastikan bahwa pelaksanaan pemilu kita itu bisa berjalan dengan baik, karena bagi Bawaslu pemilu pengawasan terbaik adalah yang dilakukan sendiri oleh yang terlibat dalam proses pemilu, baik pemilihnya, baik peserta pemilihnya, ya kan, peserta pemilunya, dan tentu saja semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu tersebut. Contoh-contoh kegiatan untuk pengawasan partisipasi masyarakat itu seperti apa saja Pak? Ya, kalau di Bawaslu ini kita punya beberapa program pengawasan partisipatif. Pertama adalah program forum warga, di mana di forum warga itu Bawaslu terjun langsung menghadiri diskusi, melakukan diskusi dan juga menghadiri pertemuan-pertemuan dengan warga. Dan melalui forum itu Bawaslu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, karena penting menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu kita untuk memastikan proses pemilunya itu berjalan dengan baik. Yang kedua, program yang kita lakukan adalah ada program yang namanya Saka Adiasta Pemilu. Jadi kita mendorong pramuka khususnya untuk SMA itu terlibat langsung atau menjadi kader-kader kita, untuk menjadi kader kita dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu maupun KPU atau seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu ini bisa terlibat. Jadi mentransformasi nilai pengawasan pemilu itu melalui program Saka Adiasta Pemilu ini. Pramuka ya Pak. Pramuka. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga punya program deklarasi tolak anti politik uang. Jadi kita bersama-sama masyarakat mendorong masyarakat khususnya di desa dan kelurahan untuk mendeklarasikan diri untuk menolak politik uang. Nah,
dan politisasi SARA. Kenapa? Karena memang persoalan pemilu kita hari ini adalah salah satunya sekarang ini adalah adanya transaksi politik transaksional, dan itu merusak pelaksanaan pemilu kita dari sisi kualitasnya. Ya, jadi itu mengurangi apalagi semangat dari pemilu jujur yang kita bangun di Bawaslu. Nah, selanjutnya juga kita ada program Go to Campus. Bawaslu. Ya, Bawaslu. Jadi Bawaslu datang ke kampus, bergandengan tangan dengan kampus melalui program-program sosialisasi, seminar, dan diskusi, serta kegiatan yang sifatnya bagaimana mendorong kampus terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Berarti sasarannya milenial, Pak, ya? Milenial, ya, termasuk teman-teman kampus. Karena kita menyadari betul bahwa kampus ini adalah bagian yang paling penting, bagian paling utama. Karena hampir semua yang terlibat dalam proses politik ini adalah orang-orang yang berasal dari kampus. Nah, kita berharap penguatan ide gagasan itu juga kita harus menyentuh kampus sebagai orang yang menghasilkan orang-orang yang terlibat dalam politik tersebut. Selain kampus sendiri apa? Di samping itu juga kita juga ada program namanya Go to School. Jadi langsung ke sekolah-sekolah untuk mentransformasi nilai, ya, nilai-nilai pengawasan pemilu itu melalui sekolah-sekolah. Ya. Nah, itu sudah kita kerjakan dari pemilu 2014, 2019. Tapi yang namanya semacam penguatan itu harus dilakukan secara berkesinambungan, secara terus menerus supaya nilai ini tetap terjaga, dan kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat kita ini senantiasa menyadari pentingnya menjaga pemilu kita ini tetap dalam semangat jujur, adil, dan bermartabat. Siap. Saya mau ke Mas Adit. Kira-kira Mas Adit sebagai penggiat demokrasi kemudian masyarakat, bagaimana sih pandangan Mas Adit tentang program-program Bawaslu tadi? Apakah sudah menyasar pada segmen masing-masing atau masih seperti apa gitu? Jadi yang pertama mau saya katakan adalah Bawaslu sudah cukup. Kalau kita dengar penjelasan Pak Ketua tadi, Bawaslu sudah cukup kooperatif, sudah cukup baik, bahkan sudah melakukan improvisasi dengan tepat menurut saya untuk mensukseskan pilkada. Kalau kita lihat kan dari 2014, 19, nanti kita menjelang memasuki 2024, kita berharap Bawaslu tentu melakukan hal-hal yang sama atau tentu yang lebih progresif lagi daripada itu sebagai pandangan pemuda. Kemudian kalau kita lihat kan case per case, pemilu ke pemilu, ada masalah yang terus saja terulang. Misalnya kayak vote buying, baik terus meningkatnya persoalan pragmatisme di dalam politik, kurang lebih kayak gitu loh. Nah, aku pikir ini adalah soal bersama untuk bagaimana kemudian kita selesaikan. Jadi kira-kira kalau sekadar Bawaslu yang bekerja persoalan-persoalan itu, tentu itu tidak bisa kita retas. Saya yakin itu. Jadi perlu ada kerjasama antara masyarakat dengan penyelenggara pemilu. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya, angka perkembangan generasi Z dan generasi milenial itu nanti 2024 diprediksi akan lebih dari setengah DPT seluruh Indonesia. Wah. Ya, itu lebih dari setengah. Jadi artinya apa? Kalau program-program yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu itu dengan metode yang lalu, saya pikir sekarang perlu diadaptasi yang lebih baru. Misalnya seperti apa? Tren digitalisasi. Milenial dan generasi Z itu kan melek digital, melek dengan media sosial. Jadi apa yang dilakukan hari ini tentu semoga punya efek buat generasi muda baik di Sumber maupun di seluruh Indonesia pada umumnya. Nah, ada beberapa catatan bagi saya yang selama ini kita kaji bersama teman-teman di Cerita Demokrasi. Pertama, persoalan kualitas data pemilu di Sulawesi Barat. Berdasar setidak-tidaknya kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik melalui ID per 2020 yang dirilis 2021, kualitas DPT kita itu kan dikatakan di sana sekitar 60 sekian persen, itu kan sedang.
sedangnya kategori ya gradasinya kalau 60 sekian persen kan berarti kurang bagus. Ya. Nah ini kan saya pikir akan berefek langsung juga pada partisipasi pemilu, karena kita kan menginginkan bahwa lebih dari atau bahkan lebih dari capaian kita yang di 2019. Nah, kalau kualitas ini yang pikir yang kualitasnya sedang, mungkin akan berefek misalnya dengan adanya golput nanti, adanya partisipasi yang berdasar pada pragmatisme bukan pada aras program. Jadi aku pikir itu persoalan-persoalan besar. Saya mau tanya ke kita teruskan dulu saja Ya. sebelum kita ke data-data yang tadi. Kira-kira milenial itu kita kan tadi bahwa ke depan akan banyak pemilih milenial. Kira-kira dengan program Bawaslu tadi ada Bawaslu go to school, go to kampus. Kira-kira elemen itu sudah cukup untuk mewakili milenial? Belum. Ya. Atau seperti apa yang diharapkan para milenial ini? Keywordnya adalah masuk ke media sosial. Maka tadi saya bilang apa yang dilakukan di detik ini, aku pikir cukup ramah terhadap generasi milenial dan generasi Z. Kenapa? Karena mereka itu kan melek media sosial ya. Kemudian yang sebenarnya ada persoalan akut selain daripada money politik. Seiring berkembangnya media sosial juga membawa efek buruk, misalnya hoax, ujaran kebencian. Jadi, aku pikir kerja-kerja Bawaslu mesti mengcover, bahkan kalau bisa dibuatkan per Bawaslu tentang bagaimana ujaran kebencian itu kepada satu kandidat misalnya dan merugikan satu kandidat tertentu. Hoax, kita lihat pilkada DKI Jakarta, hoax, ujaran kebencian kan faktual. Di 2019 Pilpres juga terjadi hal yang sama. Dan polarisasi tampaknya kalau nanti di 2024 itu terjadi dua kandidat saja, bisa jadi terjadi kembali. Oke, saya ke Pak Ketua Bawaslu dulu. Kemarin kan ada program Desa Tolak Money Politik. Kira-kira substansi kegiatan itu seperti apa Pak untuk di masyarakat? Sebenarnya target kegiatan desa anti politik uang itu adalah desa itu mau mendeklarasikan dirinya untuk menolak praktek politik uang. Jadi semacam komitmen moral. Komitmen moral dari masyarakat bahwa mereka memang tidak mau lagi disogok, tidak mau disogok. Saya pikir target kita sebenarnya, dan ini diskusi kita dengan masyarakat, memang sesungguhnya juga mereka menyadari bahwa ini rusak demokrasi kita. Selalu ada praktek sogok menyogok dalam pemilu tersebut. Sehingga deklarasi ini kita sudah lakukan, dan tentu kita berharap komitmen moral dari masyarakat ini untuk tidak disogok juga disambut oleh peserta pemilu, ya kan? Karena kan tidak bisa dipungkiri dalam teori ini ada dua pihak, ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah tentu ketika ada komitmen dari yang menerima tidak mau lagi, nah tentu kita juga butuh sebenarnya komitmen dari pemberi. Pemberi dalam hal ini ya tentu saja peserta pemilu. Nah ke depan kita berharap ya melalui Bawaslu tentu saja kita berharap ada komitmen moral ya, melalui seperti yang dibahasakan Adit tadi, menggunakan teknologi melalui video dan sebagainya, disampaikan oleh pimpinan-pimpinan partai politik maupun caleg bahwa mereka tidak mau melakukan money politik. Nah, kalau itu video-video itu kita sebar ke masyarakat, tentu ini akan memberi dampak yang bagus bagi masyarakat, dan juga secara umum itu akan masyarakat menjadi sadar bahwa memang ya, kita semua ini sesungguhnya tidak suka dengan money politik. Secara ideologi, secara moral, kita tidak mau semua money politik. Karena kita sadar sendiri dalam praktek pemilu kita bukan rahasia umum lagi. Banyak caleg ketika gagal menjadi caleg itu mengalami masalah, ya kan, stres dan sebagainya. Akibat banyaknya biaya mereka dia keluarkan dari praktek praktek sogok menyogok itu, dan bahkan ada di berita bahkan mereka meminta kembali bantuannya bahkan ke tempat-tempat ibadah dan sebagainya.
Nah ini tentu harus kita sadari sebuah problem, sehingga memang dari awal harus ada komitmen bersama bahwa baik pemberi ya dalam hal ini peserta pemilu maupun penerima dalam hal ini pemilih itu sadar betul bahwa ini money politik kita sudah tinggalkanlah. Ini tidak sehat bagi demokrasi kita dan merusak demokrasi kita secara langsung, karena mempengaruhi kualitas rasionalitas warga dalam memilih itu jadi terganggu. Oke. Terima kasih. Saya ke Mas Adit. Kira-kira mindset masyarakat itu tentang pemilih itu seperti apa, Mas Adit? Apakah memang syarat dengan money politik atau memang ada masyarakat juga menyambut pemilu ini dengan sukacita lahirnya pemimpin baru, atau sekedar sarang pajar, akrabnya dengan itu, bantuan dan sebagainya? Pertanyaan tak. Jadi saya ingat dulu program di Kalupku, di salah satu kecamatan yang ada di Mamuju. Ya. Dulu saya juga pernah bersama teman-teman di Cerita Demokrasi buat program kampung tolak money politik. Ya. Di sana saya sempat bercerita dengan masyarakat yang ada di sana. Katanya sulit itu money politik ditolak, katanya. Kenapa? Karena saat yang sama dia juga butuh duit, terus duit yang diberi ke mereka itu besarannya lebih dari penghasilan sehari-hari. Jadi sangat mungkin masyarakat sekitar sana menjadi pemilih pragmatis di tahun 2024 kalau nanti kesejahteraannya tidak meningkat. Tapi seperti yang saya katakan di beberapa tempat bahwa ada yang luput dari perbincangan atau penerapan pemilu kita sekaitan dengan pemilu, maksud saya. Apa itu adaptasi perkembangan hukum kita yang sudah sampai pada tahap welfare state negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini kan sudah diadopsi di Undang-Undang Dasar kita sebagai konstitusi kita, bahwa negara menjamin persoalan-persoalan yang sekaitan dengan kesejahteraan. Begitu juga yang harusnya diadopsi sampai di level daerah. Bagaimana kemudian level daerah itu benar-benar menyejahterakan masyarakat lokal. Ya. Saya potong sedikit, Mas Adit. Saya mau tanya sebagai representasi milenial dan masyarakat. Memang di masyarakat itu adakah kesadaran bahwa kita ini berpemilu untuk pesta untuk kita semua gitu? Bukan semata-mata kepentingan sesaat sarana money politik dan sesaat itu, tapi ada upaya untuk memperbaiki pembangunan. Kesadaran itu sangat relatif. Ya tentu kalau pemilih pemula kecil kemungkinan menyadari hal itu. Dan nanti di 2024 kita diperhadapkan angka pemilih pemula yang lebih daripada pemilih-pemilih sebelumnya. Jadi memang ini adalah kerja-kerja yang berat menurut saya menuju ke 2024. Ya. Sosialisasi yang seperti kita bilang tadi perlu disampaikan di grassroots, utamanya pada pemilih pemula, bahwa pesta demokrasi ini efeknya ke seluruh sendi kehidupan kita dalam bernegara. Oke. Saya ke Pak Ketua Bawaslu. Kira-kira Pak, adakah korelasi antara kualitas demokrasi itu dengan pembangunan itu sendiri? Kalau kualitas proses kita baik, maka ke depan akan baik pembangunan. Ya. Saya pikir kita sepakat bahwa pemilu ini kan sebenarnya peradaban tertinggi kita dalam politik kan. Ya. Jadi pejabat publik idealnya itu dipilih melalui proses pemilu. Karena ya seperti semangatnya tadi yang disampaikan Adit, itu adalah kesejahteraan. Nah, ketika kita bicara kesejahteraan, tentu yang pertama adalah bagaimana menghasilkan pemimpin yang memang diinginkan. Ya memang diinginkan karena program Visi misi politik. visi sehingga pemilu itu sesungguhnya itu adalah sarana untuk memilih pemimpin. Nah, rekrutmen politiknya di situ. Nah, kalau rekrutmen politiknya kuat, bagus, ya tentu itu akan membentuk legitimasi. Ya, karena tujuan akhir dari pemilu ini kan legitimasi politik, legitimasi hukum, legitimasi sosial. Ya, ada dan yang paling penting adalah legitimasi moral, ya kan? Nah, dari legitimasi tersebut kita berharap ketika legitimasi kepada pemimpin kuat,
Ya tentu dengan leluasa PMP itu bisa menjalankan program-program yang memang untuk tujuannya mensejahterakan rakyat. Sehingga memang harus diperbaiki betul proses pemilunya ini. Karena untuk memastikan bahwa semangat dari pemilu ini adalah menciptakan pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas, dan tentu akan mengakibatkan legitimasi kuat sehingga dia bisa dengan leluasa membangun program-program yang bisa mempercepat kesejahteraan. Karena itu harapan kita di situ. Sehingga sangat korelasinya sangat kuat. Nah, suka tidak suka, kita harus memperbaiki nih hulunya dulu, proses pemilunya dulu. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang ideal dari pemimpin yang lain kalau proses pemilunya sudah bermasalah. Ya, karena yang akan terjadi ke depan itu bukan lagi pikiran untuk kesejahteraan, pikiran untuk membuat program untuk produk dan sebagainya. Harus berkuasa. Iya, itu akan bisa saja menjadi justru jangan sampai pemilu itu justru melahirkan proses yang selama ini kita musuhi bersama, itu semakin suburnya KKN dan sebagainya. Nah, itu yang kita hindari. Apalagi semakin suburkan praktek-praktek korupsi. Itu justru antitesa sebenarnya. Itu anomali dalam sistem pemilu kita. Anomali sekali. Iya. Saya pikir itu kenapa kita penting untuk melakukan edukasi secara dari sistem melalui media sosial seperti yang kita harapkan dan yang kita lakukan hari ini. Ya, kita berharap dari diskusi ini juga bisa memberi edukasi bagi kita khususnya milenial, karena ini nilai harus ditransformasi. Nilai yang harus ditransformasi, semangat untuk menjadikan pemilu jujur dan adil itu harus selalu disampaikan, minimal dari sisi nilai itu semakin banyak orang yang bersama-sama kita. Karena kita percaya bahwa manusia ini sesungguhnya menginginkan kebaikan. Ya, Fitrah itu. Ya, fitrah. Ya, sehingga memang perlu ditransformasi nilai-nilai kebaikan itu secara terus-menerus. Saya tangkap poin. Kalau perspektif Bawaslu, itu kan Bawaslu, fungsi Bawaslu adalah ada fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Kira-kira seefektif apa fungsi ini di masyarakat ke depan? Gitu. Fungsi pencegahan dan fungsi penindakan. Ya, kalau kita Bawaslu ini kan selalu berpikir bahwa kalau bagus pencegahan, tentu akan minim pelanggaran. Ya, kalau bagus pencegahan, jadi masyarakat sadar untuk berpemilu dengan baik, menghindari money politik, menghindari pelanggaran, ya, itu secara otomatis pemilunya akan berjalan dengan baik. Tapi tidak dipungkir bahwa ini adalah politik, ini adalah wilayah yang memang orang bisa menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Sehingga memang perlu dilakukan secara selalu edukasi, tapi Bawaslu pintu pertama kita adalah pencegahan. Jadi kita harus mengedepankan dulu pencegahan. Kita cegah dulu pelanggaran itu, kita cegah. Komunikasi dengan peserta pemilu harus dibangun. Diskusi dengan semua pihak masyarakat itu harus dibangun. Transformasi nilai atau aturan itu harus disosialisasikan dengan baik. Sehingga peserta pemilu itu tahu aturan dan tidak mau melakukan jika ada potensi pelanggaran di situ. Nah, tentu saja kalau tetap ini usaha ini sudah masif kita lakukan, tapi pada akhirnya juga ada pelanggarannya, kita harus menggunakan kewenangan untuk menangani pelanggaran tersebut. Karena ini kan biar bagaimana ada fungsi punitif di kita, memutuskan di kita baik melalui penyelesaian sengketa maupun penanganan pelanggaran bersama teman-teman gabungan. Karena semangatnya ini adalah penegakan hukum. Dan saya pikir pemilu yang baik itu adalah yang kuat, penegakan hukumnya kuat. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran kita juga harus memastikan bahwa kita melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Kalau kita lihat data-data dari laporan, kemudian temuan, presentasinya itu laporan masyarakat itu masih sangat minim di Sulawesi Barat itu. Kira-kira dari perspektif masyarakat, kenapa sih dia takut untuk melaporkan di lapangan itu? Apa karena takut atau malas berproses seperti apa? Atau memang Bawaslu sendiri belum Kalau dilihat dari program yang disampaikan Pak Ketua tadi, ya sebenarnya sudah harusnya sih harusnya nyampe. Tapi memang ya namanya masyarakat banyak variabel belum di dalam.
ada masyarakat yang berafiliasi, ada masyarakat yang tipikal masuk dalam tim ad hoc misalnya, terus saat selesai pemilu membubarkan diri. Ada banyak variabel lah. Kupikir itu juga menjadi salah satu faktor kenapa masyarakat kurang mengadu terkait pelanggaran atau pidana pemilu di Sulawesi Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi memang karena bicara Bawaslu ini kan berkaitan langsung dengan penegakan hukum pemilu. Jadi bisa jadi memang masyarakat di grassroots tidak begitu paham tentang prosedural pelaporan di Bawaslu. Dan kita lihat sendiri kan datanya tidak begitu banyak. Jadi seharusnya kita berharap di 2024 dengan segala program Bawaslu nanti terkait dengan pelaporan itu benar-benar disosialisasikan. Dan kami juga dari kelompok pemerhati demokrasi di Sulawesi Barat tentu akan juga menyampaikan ini di grassroots. Padahal bisa informasi awal ke Bawaslu, begitu Pak Ketua. Iya. Kira-kira bagaimana masyarakat ini kan biasanya malas untuk berproses hukum. Bawaslu itu bisa menerima informasi awal. Mungkin ada padahal informasi awal gitu. Bagaimana? Nah, praktek kita selama ini, kalau memang tidak ada masyarakat yang melapor dan ada dugaan pelanggaran, itu kita melakukan investigasi. Tapi sebelumnya laporan awal dari masyarakat. Informasi awal dari masyarakat, kita investigasi. Kalau memang ada dugaan pelanggarannya, kita lanjutkan melalui proses temuan. Jadi banyak juga kemarin karena tidak ada, sesungguhnya ada informasi awal di kita. Ya, ada informasi awal di kita, ada praktek begini, kemudian kita menindaklanjuti itu, menyuruh Panwascam turun, menyuruh Panwas Kabupaten turun, atau dari Bawaslu sendiri kalau memang cepat kita jangkau, kita langsung turun. Kita melakukan investigasi awal. Ya. Misalnya kemarin kasus ijazah yang terakhir di Mamase itu kan, yang ingkrah juga putusannya. Ada caleg DPR itu, ya, dari salah satu partai itu anggota DPR loh sebelumnya, DPR Kabupaten sebelumnya. Incumbent begitu. Tapi menurut kita ada problem di ijazah itu. Tapi informasi awalnya memang dari masyarakat. Ya. Tapi di belakangan masyarakat ini mencabut laporan. Nah, tapi setelah mencabut laporan, ini menjadi kita ini. Kenapa ada begini? Mungkin ada proses yang tidak ini. Kita lakukan investigasi, pemeriksaan langsung ke para sekolah, kemudian yang bersangkutan apa. Memang kuat dugaan pelanggarannya. Dan setelah kita bawa ke Gakumdu melalui hasil Gakumdu itu ingkrah melalui proses pengadilan. Saya pikir dengan data kita sekarang bahwa lebih banyak temuan, memang sesungguhnya juga temuan ini tidak berdiri sendiri. Ada temuan ini juga bersumber dari informasi-informasi masyarakat. Nah, tentu kita berharap ke depan Bawaslu ini semakin aksesnya terbuka melalui telepon, WA itu atau apa saja media sosial bisa digunakan untuk memberikan informasi. Apalagi kita sudah punya Siwaslu. Sistem informasi, sistem pengawasan pemilu. Jadi teman-teman yang bisa mau menginformasikan dugaan-dugaan pelanggaran bisa melalui itu, ya. Termasuk juga sistem penanganan pelanggaran pemilu. Jadi kita ini secara sistem sudah melakukan beberapa terobosan inovasi melalui penggunaan aplikasi, ya, aplikasi untuk mempermudah ya akses masyarakat ke publik. Jadi sambil kita melakukan gerakan-gerakan secara masif ke masyarakat secara langsung, kita juga memaksimalkan fungsi-fungsi dan penggunaan IT dalam proses pengawasan pemilu. Ya, sehingga ini mempermudah pekerjaan kita dan teman-teman yang khususnya selama ini memiliki akses yang langsung ke secara fisik mungkin agak susah melaporkan ke Panwaslu, ke Bawaslu, ya bisa melalui hotspot, melalui telepon, melalui WA, bisa juga melalui Twitter, Facebook dan sebagainya. Kita sudah membuat itu dan ada program kita di situ, program Siwaslu itu. Jadi orang bisa mengirimkan. Jelas memudahkan masyarakat untuk dan masyarakat mengakses dan menginformasikan dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, tentu kita berharap ke depan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, oleh pemilih, sehingga kualitas pemilu kita semakin baik,
termasuk mulai dari pengawasannya, pencegahannya semakin baik, dan juga kalau ada pelanggaran penegakan hukumnya juga harus tegak lurus. Itu prinsipnya. Oke, saya tanya, selain tadi ada untuk membangun peran masyarakat untuk partisipasi masyarakat ini, ada program apa? Desa anti money politik, kemudian ada untuk milenial itu menyasar sekolah-sekolah dan program tinggi. Ini kan ada fungsi, ada kan untuk masyarakat umum yang ingin menjadi pemantau, Pak. Mungkin bisa seperti apa itu pemantau pemilu? Karena ada Mas Adit nanti jadi sebagai masyarakat, apakah bisa menjadi pemantau seperti apa? Ya, kalau di Bawaslu ini kan untuk pemilu ini berdasarkan Undang-Undang 7 ini kan akreditasinya di Bawaslu. Jadi dan Bawaslu RI kemarin itu sudah melanceng meja pemantau. Nah, kita dan kemarin itu secara nasional sudah ada salah satu pemantau jaringan pemantau pemilu untuk rakyat JPPR itu sudah mendaftar. Ya, saya tidak tahu perkembangan berapa lagi pemantau yang sudah mendaftar di nasional. Nah, tentu kita berharap ini dari awal pemantauan karena sudah dibuka secara nasional. Semua teman-teman di Provinsi Sulawesi Barat yang ingin memantau proses pemilu silakan, kita terbuka. Karena kita menyadari betul representasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu itu adalah pemantau. Pemantau, sehingga kita akan bantu mempermudah, memberikan informasi sehingga bisa diakreditasi. Ya, kita berharap dengan pemberian akreditasi ini semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Ya, baik dia pemantau nasional melalui jaringan-jaringan nasional, bisa juga melalui pemantau lokal. Berarti Mas Adit bisa jadi pemantau lokal, kan? Iya. Ya, kita berharap teman-teman semesta Mas Adit ini bisa terlibat langsung dalam pemantauan kita. Dan seluruh teman-teman yang yang ingin concern menjadi corong masyarakat melalui pemantau silakan. Karena itu juga ruang yang diberikan oleh undang-undang kita untuk memastikan peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Baik, Mas Adit sebagai masyarakat, apa sih harapannya ke depan ini kepada Bawaslu? Harapan besarnya kepada Bawaslu sebagai masyarakat, karena kita kan sama-sama menginginkan demokrasi yang berkualitas. Kira-kira apa representasi masyarakat? Kira-kira apa harapan Mas Adit buat Bawaslu? Semoga saya juga layak jadi representasi masyarakat ya. Jadi begini, tentu kita berharap dari pemilu itu lahir pemimpin yang legitimate, tentu legitimate. Tapi kalau kita berkaca dari negara-negara demokrasi dunia, sebenarnya ada indikator penurunan. Tidak hanya terjadi di Indonesia, indeks demokrasi kita kan juga sedang lemah nih, utamanya 3-4 tahun terakhir. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, bisa jadi karena ada beberapa faktor yang lain. Kalau kita merujuk pada beberapa literatur, misalnya bagaimana demokrasi mati, tulisannya Zelensky, justru pemimpin-pemimpin yang terpilih dari alur demokrasi lah yang membajak demokrasi pada akhirnya. Di negara-negara Amerika Latin itu paling banyak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih spesifik daripada case per case tersebut, apa yang dilakukan Indonesia sejak katakanlah era reformasi, era pemilu itu terbuka, sebenarnya ada yang berkembang, tetapi ada masalah yang saya sebut pertama tadi masih terjadi. Misalnya kayak vote buying. Menurut saya dari beberapa persoalan, sebenarnya banyak persoalan sih, misalnya kayak penyelenggara pemilu di level daerah itu tidak serentak. Akhirnya ini bisa saja mempengaruhi proses tahapan-tahapan pemilu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang Indonesia, kalau kita lihat sekarang merujuk lagi ke literatur, misalnya tulisan Prof. Mahfud MD tesisnya, kalau kita lihat bahwa sebenarnya seorang ketum parpol itu jangan sampai menjadi koalisi, menjadi bagian daripada koalisi salah satu pemerintahan. Akhirnya dia gemuk, misalnya dia masuk ke menteri. Dan apa yang terjadi sekarang kan itu terjadi. Jadi kita tidak heran ketika ada produk-produk nasional, kebijakan-kebijakan nasional, baik itu hukum maupun kebijakan yang lain, kurang pro atau tidak aspiratif kepada masyarakat. Kupikir itu efeknya, padahal seharusnya parpol itu menjadi saluran aspirasi buat masyarakat, kan kayak gitu normatifnya. Nah, bisa jadi kita lihat di daerah, masalah yang terjadi di daerah Sulbar khususnya, kalau kita lihat
lagi minimal kita pakai data dari Indeks Demokrasi Indonesia wilayah Sulawesi Barat. Kita lihat proses kaderisasi parpol di Sulawesi Barat itu kan cukup sehat, dikatakan cukup sehat. Tetapi faktanya peserta pemilu yang di parpol melalui kader yang ada di DPR kurang maksimal menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di legislatif, misalnya kayak persoalan legislasi. Kalau kita lihat legislasi di Sulbar bahkan 2019 justru nol. Akhirnya di Sulbar menurun. Aku pikir itu persoalan kedua. Ketiga, baik memang perlu komitmen moral dari peserta pemilu baik di Sulbar sendiri maupun dimanapun daerahnya. Kita perlu komitmen moral bahwa hal-hal yang merusak kualitas demokrasi perlu kita tinggalkan. Nah, kita perlu tinggalkan kenapa? Seiring bersama itu masyarakat milenial ini sebagai generasi muda yang terus akan berkelanjutan di masa yang akan datang harus sedini mungkin diperhadapkan dengan kualitas pemilu yang sehat. Oke. Saya ke Pak Ketua Bawaslu. Kira-kira Bawaslu ini, saya mau tanya ke Bawaslu. Kira-kira memang pengawasan partisipatif ini, apakah hanya membangun kesadaran ini? Apakah memang tugas Bawaslu saya dan penyelenggara kayak KPU Bawaslu untuk partisipasi, atau memang ada tugas-tugas yang lain, elemen kayak parpol dan sebagainya? Apa sih itu? Nah, terkait dengan pendidikan politik Ya, ini, pendidikan kan politik maksudnya. tugas bersama sebenarnya. Iya. Ya. Dan saya secara teori kan salah satu tugas partai politik itu adalah pendidikan politik. Ya, di samping rekrutmen politik dan sebagainya, kaderisasi politik. Nah, salah satu yang harus dikerjakan memang pendidikan politik. Tapi di pemerintah juga begitu. Pemerintah juga ini sebagai kan pembina politik di daerah. Otomatis pendidikan politik juga harus dikerjakan. Ya. Nah, tentu kita berharap semua pihak terlibat aktif. Ya. Kalau kita di Bawaslu ini tentu saja harus aktif mendorong partisipasi masyarakat. Ya. Demikian juga teman-teman KPU ada pendidikan pemilih misalnya. Kita di Bawaslu juga ada sekolah kader pengawas pemilu. Nah, di mana kita bisa mendidik masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu. Nah, semangatnya semua itu adalah bagaimana secara mindset ya, kita punya pandangan yang sama, semangat yang sama untuk memastikan bahwa pemilu yang kita inginkan adalah pemilu yang jujur, adil dan juga bermartabat. Nah, sehingga memang ini harus dilakukan secara terus menerus dan metode itu harus diperbaiki. Ya, metode kita jangan terpaku dengan metode lama, formalitas, tapi juga harus memanfaatkan penggunaan teknologi seperti yang diinginkan oleh generasi A dan Z tadi, seperti yang dipikirkan oleh Mas Adit. Oke. Mas Adit, kira-kira adakah saran yang Mas Adit buat dari masyarakat ini kepada Bawaslu ke depan seperti apa? Ya itu tadi, sejauh ini sih kami di Cerita Demokrasi melihat bahwa ada potensi besar peningkatan jumlah pemilih dari generasi muda, khususnya dari generasi Z dan generasi milenial. Kecenderungan generasi milenial kan melek dengan media sosial. Itu pun yang mereka akses di media sosial itu yang praktis-praktis. Perbincangan, kalau saja misalnya ada perbincangan, walau ini edukasi, ada menggunakan kosakata yang ilmiah, mereka tinggalkan. Jadi memang perlu, kupikir penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait perlu memang mensosialisasikan dengan ringan, yang menyasar generasi muda, kemudian masuk ke media sosial, ya kayak gitulah. Saran saya. Kalau Pak Ketua Bawaslu sendiri, kira-kira ke depan ini harapan kita untuk semuanya, harapan Bawaslu kepada kita semua, perbaikan demokrasi seperti apa? Ya, harapan kita sih semua tanggung jawab bersama ini untuk mewujudkan pemilu jujur dan adil itu harus menjadi bagian terpenting. Ya, jadi kita semua stakeholder yang terlibat dalam proses pemilu harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam regulasi kita. Ya, Bawaslu harus memastikan bisa melakukan proses pengawasan pemilu tentu dengan semangat integritas. Yang pertama. Yang kedua harus profesional. Ya, profesional.
yang paling penting adalah mandiri. Ya, mandiri, karena dengan sikap mandiri ini itu Bawaslu itu bisa menjaga konflik yang kemungkinan bisa muncul kalau kita dianggap tidak netral atau tidak mandiri. Nah, demikian juga yang lain, peserta pemilu kita harapkan partai politik melakukan pendidikan politik secara baik ke masyarakat, dan juga teman-teman partai politik ini juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan menawarkan program sesuai yang diinginkan oleh kebutuhan dan juga keinginan masyarakat. Nah, kita berharap dengan itu semua bahwa pemilu kita bisa dilaksanakan sesuai dengan semangat itu, semangat jujur, adil, dan bermartabat. Ini harus dikerjakan bersama. Pemilih juga, masyarakat juga harus menjadi pemilih yang baik, ya. Datang ke TPS, ya kan, datang ke TPS menyampaikan hak pilihnya, dan dalam menggunakan hak pilih sedapat mungkin kita rasional choice begitu. Ya, jangan dipengaruhi oleh politisasi sara, jangan dipengaruhi oleh money politik, ya. Dan yang paling penting juga tidak melakukan hoax. Ya, kan? itu juga penting. Ya. Jadi tidak melakukan menyebarkan informasi-informasi yang hoax, sehingga itu bisa merusak demokrasi kita. Kita berharap kalau itu bisa dikerjakan dengan baik, semua pihak terlibat jalankan tugas fungsi yang sesuai dengan apa yang diatur di regulasi kita. Insyaallah pemilu kita ini kita bisa jaga kualitasnya jujur, adil, dan pemilu itu betul-betul menjadi sarana untuk menciptakan pemimpin yang legitimate yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Mas Adit mungkin sebagai kata kunci, pesan buat ini kan nanti akan disimak oleh kita semua dan di channel Bawaslu. Kira-kira pesannya buat masyarakat dan buat kita semua ini untuk mencipta demokrasi yang berkualitas itu apa, Mas Adit? Sebagai masyarakat dan penggiat demokrasi. Oke. Persoalan pemilu ini memang tidak sepatutnya kita sekedar berharap dan berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU. Semua elemen dan utama stakeholder yang terkait harusnya memang turut serta untuk meningkatkan, tidak sekedar berpartisipasi tetapi juga ikut serta meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, oleh karena itu peran serta masyarakat dari golongan tua sampai golongan muda memang penting untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Nah, terakhir closing statement. Ya, siap. Oke. Statement terakhir, tentu kita berharap masalah yang ada dari pemilu ke pemilu, misalnya kayak vote buying, bisa diselesaikan dan benar-benar memberikan efek jerah buat peserta pemilu, utamanya orang-orang yang melangsungkan itu. Itu terakhir. Kita ada bisa yang disampaikan buat masyarakat dan kita semua. Ya, kita berharap semua pihak terlibat dalam proses pemilu dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan regulasi. Masyarakat menghindari politisasi sara, menghindari money politik, peserta pemilu memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, ya, penyelenggara pemilu menjaga independensi dan senantiasa profesional dalam menjalankan pemilu ini, sehingga pemilu kita ini dari sisi kualitas itu bisa tetap kita jaga, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat ini, ya kan, selama ini pemilu kita syukur alhamdulillah tidak menimbulkan konflik-konflik, ya, kita menjaga itu, ya, tentu saja ya sifat kemalabian kita ini sebagai Provinsi Sulawesi Barat itu harus tetap kita jaga sebagai warisan dari leluhur kita, sehingga dalam proses pemilu itu kita semua bisa bersinergi, bisa bersama-sama, dan insya Allah kalau kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik sesuai dengan semangat reformasi, ya, insya Allah akan lahir pemimpin yang berkualitas yang akan mendorong atau mempercepat proses kesejahteraan di daerah kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, teman-teman penyimak Ngobras Ngopi bareng Bawaslu, sudah hampir 1 jam kita diskusi ngobrol tentang pengawasan pemilu dan sebagainya,
kemudian partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan daripada obrolan yang ringan ini kita bisa mengambil peran dalam proses pemilu ke depan. Kita bisa mengambil peran bagaimana membangun demokrasi yang berkualitas untuk kita semua. Bahwa kerja pengawasan ini bukan semata-mata tugas Bawaslu dan sebagainya, kemudian sekedar pencegahan dan penindakan, tapi tugas kita dan Bawaslu adalah memastikan proses ini berjalan baik, dan proses demokrasi ini berjalan baik dan hasilnya juga berkualitas. Tetap sama-sama kita melakukan pengawasan partisipatif. Kemudian sekian mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.